Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita semuanya dimampukan oleh Allah untuk ngecas ruhiyah kita berupa liko pekanan ya teman-teman, meskipun secara daring. Semoga semua teman-teman di grup liko ini dalam keadaan sehat walafiat selalu ya, dan tetap semangat. Baik, hari ini saya akan mencoba sharing tentang kekuatan tabungan kebaikan. Dalam hal ini saya sertakan slide-nya ya teman-teman. Saya di sini hanya membacakan saja. Baik, ya di sini judulnya yaitu kekuatan tabungan kebaikan. Teman-teman yang dirindukan surga, ternyata bukan hanya uang saja ya yang bisa ditabung, tapi kebaikan juga bisa ditabung loh. Dan suatu saat kita bisa cairkan. Baik kita cairkan secara langsung atau dicairkan Allah, gitu ya. Ibarat begini, misalkan kita menyisihkan uang, misalnya per bulan 1 juta. Jangan bilang gak mungkin ya teman-teman, karena di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Allah sudah berkehendak, bagaimanapun itu pasti akan terwujud gitu ya. Taruhlah setiap bulan kita menyisakan uang 1 juta karena kita mempunyai keinginan untuk apa uang itu. Nah, bermula dari situ kita pasti akan dengan jerih payah kita gitu ya, harus bisa menabung sejumlah uang tersebut. Yang biasanya peruntukannya yang pertama, ketika kelak anak sekolah dan butuh biaya. 2, kebutuhan hari tua, karena tak mungkin selamanya kita bekerja. Siapa tahu kelak ada anggota keluarga butuh biaya rawat di rumah sakit. Dan yang selanjutnya karena pengeluaran tak terduga lainnya, gitu ya. Maka kelak nih 10 tahun kemudian ketika kita butuh biaya, kita tinggal cairkan saja nih di rekening kita yang sudah kita isi selama ini. Maka kita akan temukan uang sejumlah 120 juta rupiah. Kalau itu nabungnya 1 juta per bulannya, gitu ya. Sama dengan tabungan rupiah teman-teman, maka kebaikan pun bisa ditabung. Tabungan kebaikan juga suatu saat bisa kita cairkan ketika kita membutuhkan pertolongan Allah dalam kondisi yang mendesak. Bagaimana bisa? Pasti bisa, gitu ya. Tentu saja sangat bisa teman-teman, karena Nabi sendiri yang menyampaikan dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Hadisnya cukup populer loh, dan mungkin sebagian di antara kita sudah pernah mendengarnya. Di Al-Quran disebutkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 7 yang artinya, jika kamu berbuat baik, maka kebaikan untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan untuk dirimu sendiri. Al-Quran surat Al-Isra ayat 7. Nah, kisah tabungan kebaikan itu dikisahkan nih dalam kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua. Ceritanya begini teman-teman, dahulu ada 3 orang berangkat bepergian ke sebuah tempat. Karena suatu hal, mereka terpaksa mampir bermalam di suatu gua. Ketika mereka memasuki gua tersebut, tiba-tiba jatuhlah sebuah batu besar dari gunung, lalu menutupi gua itu, dan mereka terkurung di dalamnya. Mereka berkata bahwasanya tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka semua dari batu besar tersebut kecuali jika mereka semua berdoa kepada Allah Ta'ala dengan menyebutkan amalan baik mereka.
Lalu salah seorang dari mereka berkata, "Ya Allah, aku mempunyai 2 orang tua yang sudah lanjut usia, dan aku tidak pernah memberi minum susu di malam hari kepada siapapun sebelum memberi minum kepada kedua orang tua saya. Aku lebih mendahulukan mereka berdua daripada keluargaku. Kemudian pada suatu hari, aku mencari kayu di tempat yang jauh. Ketika aku pulang, ternyata mereka berdua telah tertidur pulas. Aku pun memerah susu dan aku dapati mereka sudah tertidur pulas. Aku pun enggan memberi minum tersebut kepada keluarga ataupun budakku. Kemudian aku menunggu hingga mereka bangun dan ternyata mereka barulah bangun ketika subuh, sementara gelas minum itu masih terus di tanganku. Setelah keduanya bangun, kuberikan minuman tersebut kepada mereka. Ya Allah, jika perbuatan tersebut niat benar-benar mengharapkan wajah-Mu, maka lepaskanlah kesulitan yang sedang kami hadapi dari batu besar yang menutupi gua ini. Batu besar itu tiba-tiba terbuka sedikit, namun mereka masih belum dapat keluar dari gua tersebut. Kemudian orang yang kedua berdoa, "Ya Allah, dahulu ada putri pamanku yang sangat kucintai. Aku pun sangat menginginkannya, namun ia menolak cintaku. Hingga berlalu beberapa tahun ia mendatangiku karena sedang butuh uang, yang pastinya. Aku pun memberinya 120 dinar, namun dengan syarat ia mau tidur denganku atau berzina denganku. Ia pun bersedia, sampai ketika aku ingin melakukan kemaksiatan tersebut. Keluarlah dari lisannya, "Tidak halal bagimu membuka cincin kecuali dengan cara yang benar." Maksudnya, barulah halal dengan nikah, bukan zina. Aku pun langsung tercengang, kaget, dan pergi meninggalkannya, padahal dialah yang paling kucintai. Aku pun meninggalkan dinar yang telah kuberikan untuknya. Ya Allah, jikalau aku mengerjakan sedemikian itu dengan niat benar-benar mengharapkan wajah-Mu, maka lepaskanlah kesukaran yang sedang kami hadapi dari batu besar yang menutupi kami ini. Batu besar itu tiba-tiba terbuka lagi. Namun, mereka masih belum dapat keluar dari gua tersebut. Kemudian, orang ketiga juga berdoa, "Ya Allah, aku dahulu pernah memperkerjakan beberapa pegawai. Lantas aku memberikan gaji pada mereka. Namun ada satu yang tertinggal yang tidak aku beri. Kemudian uangnya aku kembangkan hingga menjadi harta melimpah. Suatu saat ia pun mendatangiku. Ia pun berkata padaku, 'Wahai hamba Allah, bagaimana dengan upahku yang dulu?' Aku pun berkata padanya bahwa setiap yang ia lihat itulah hasil upahnya dahulu yang telah dikembangkan, yaitu ada unta, sapi, kambing, dan budak. Ia pun berkata, 'Wahai hamba Allah, janganlah engkau bercanda.' Aku pun menjawab bahwa aku tidak sedang bercanda padanya. Aku lantas mengambil semua harta tersebut dan menyerahkan padanya tanpa tersisa sedikit pun. Ya Allah, jikalau aku mengerjakan sedemikian itu dengan niat benar-benar mengharapkan wajah-Mu, maka lepaskanlah kesukaran yang sedang kami hadapi dari batu besar yang menutupi kami ini." Kemudian batu yang menutup gua tersebut kembali bergeser. Dan alhamdulillah pintu gua itu semakin besar terbuka dan akhirnya mereka pun bisa keluar dari gua tersebut. Itu hadis diriwayatkan dari Bukhari Muslim. Dari hadis ini membuktikan ternyata kebaikan bisa ditabung dan kelak akan bisa cair ketika kita sedang membutuhkan bantuan Allah. Ketika dalam masalah yang menghimpit, cairkan tabungan kebaikan kita. Cairnya tabungan kebaikan bisa kita cairkan atas kemauan kita, bisa juga Allah cairkan sewaktu-waktu. Jika tabungan kebaikan kita cair, baik kita cairkan
atau Allah yang mencairkan, maka akan menjadi sebuah kebaikan untuk kita, mungkin juga untuk keluarga ya. Dan cairnya tabungan kebaikan itu bisa akibat kebaikan yang pasti gitu ya. Dan indikasinya yang pertama, salah satu, lunasnya hutang, sembuhnya sakit, semakin sehat badan, semakin semangat jiwa, semakin rajin ibadah, semakin harmonis keluarganya, pasangannya makin perhatian, sifat negatifnya mulai berkurang, makin tenang hatinya, mulai bertambah rizkinya, makin lembut hatinya, berkurang masalah hidupnya, makin bertambah saudaranya, makin dihormati orang lain, dan berbagai keberuntungan lainnya, serta yang tak kalah pentingnya bisa berakibat dimudahkan mendapatkan buah hati bagi saya terutama ya, dan teman-teman yang sekarang juga lagi berjuang untuk mendapatkan buah hati. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga ada manfaatnya. Kalaupun ada manfaatnya, itu benar-benar datangnya dari Allah, dan kalau ada salah katanya, itu murni mutlak datangnya dari saya sendiri. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.